Kita koreksi dulu. Susah nggak ini? Oke. 9208. Nomor 1 adalah B. Nomor 2 C. Nomor 3 C. Nomor 4 A. Nomor 5 A. Nomor 6 A. Nomor 7 B. Nomor 8 B. 9 D. 10 B. 11 B. 12 B. 13 C. 14 D. 15 A. Oke. 16 A. 17 C. 18 A. 19 C. 20 B. 21 C. 22 D. 23 C. 24 A. 25 D. 26 A. 27 C. 28 D. 29 B. 30 C. 31 B. Salah. 31 B. 32 A. 33 B. 34 D. 35 B. 36 A. 37 A. 38 C. 39 B. 40 B. Salah berapa?
Nomor 15 A. 15A. Besok pagi masuk kan? Masuk. Terus siangnya progress test. Oke, kita ke nomor 1 ya. Nomor 1, with affection and humor, put Phyllis McGinley. Kayaknya enak-enak McGinley gitu ya. Praise the virtues of ordinary life. Jawabannya B. Do you know why? Verb sama objek ya. Jadi verb sama objek. Objeknya itu ya noun ya. Di sini sudah ada subjek. Put Phyllis McGinley. Praised, memuji gitu ya. The virtues of ordinary life. Virtues dari ordinary life. With affection and humor ini frasa preposisi. Jadi dengan apa affection itu? Dengan kasih sayang dan humor gitu ya. Pujangga Phyllis McGinley praise, memuji the virtues of ordinary life. Mungkin ini kayak I don't know, virtues itu apa sih? Virtues dari kehidupan yang biasa. Virtues itu apa? Virtues. Kebajikan. Kebajikan dari kehidupan yang biasa. Nomor 1, beres. Nomor 2, scientists think that losing leaves helps some tree to conserve water in winter. Jawabannya adalah C, betul. Ini kan subjek verb gitu kan, terus anak kalimat, konektor, terus sudah ada verb helps. Berarti kurang konektor dan subjek ya. Kurang konektor dan subjek. Connector or conjunction plus subject. Subjeknya adalah losing leaves. Itu yang utama, losing apa leaves-nya itu? Losing-nya. Gerundnya yang utama, losing leaves. Ya, jadi losing itu gerund, terus leaves itu objek dari kata kerja lose ya. Terus helps-nya adalah pakai S kan? Ya, itu karena subjek utamanya itu pada kata losing. Gerund ya. Terus verb-nya itu pada kata helps. Ini verb-nya. Ya, jadi beberapa saintis berpikir bahwa kehilangan daun-daun membantu pohon to conserve water in winter, untuk menyimpan air di musim dingin ya. Ini kok tree-nya kok harusnya some tree. Kenapa nggak ada S-nya ya? Apa? Some tree. Kalau mestinya some trees ya. Beberapa pohon gitu sih mestinya kayaknya sih. Some trees, beberapa pohon.
Kalau some tree kan berarti satu pohon terus mungkin beberapa bagian dari pohon gitu aja ya. Kalau some tree itu berarti satu pohon tapi hanya ke beberapa bagiannya gitu. Oh iya, kan di batang ya. Oh iya, heeh. Betul. Helps-nya itu merujuk ke itu adalah verb dari losing. Jadi verbnya subjeknya losing leaves tapi subjek utamanya losing. Singular ya. Jaren, subjek jaren itu singular, dianggap sebagai singular. Kebanyakan ya karena saya pernah juga ketemu sama jaren tapi kalau ada S-nya gitu ya. Pernah juga ketemu. Tapi setahu saya sih normally jaren itu dianggap singular gitu ya. Oke, lanjut nomor 3 ya. The ancient Hopewell people of North America probably cultivated corn and other crops, but hunting and gathering were still of critical importance in their economics. Other. Karena apa kok other? Ini kayak other apa another gitu kan? Ya. Crops itu sawah-sawah dan jamak ya. Jadi other crops. Kalau mau pakai another, mestinya another cropnya satu aja gitu ya. Ya, kalau pakai another harusnya cropnya satu aja. Sawah yang lain gitu. Salah. Crop, another crop. Itu ada di skill agak belakang-belakang kan another. Subjeknya kata apa ini? Subjeknya kata people. Ya, people. Ini subjek utamanya. Of North America itu ya itu miliknya people juga sih, cuman itu post modifier aja. Terus ancient Hopewell itu pre-modifier. Subjek utamanya kata people. Terus verbnya adalah cultivated. Cultivated ini verb. Mungkin menanam jagung gitu ya. Menanam jagung and other crops dan sawah-sawah yang lain gitu ya. Menanam jagung dan sawah-sawah yang lain. Tetapi hunting and gathering, subjek lagi. Hunting and gathering itu verbnya were, masih still of critical importance, masih penting in their economy, dalam ekonomi mereka. Mereka tuh sudah menanam jagung dan sawah, tapi berburu dan meramu masih penting dalam ekonomi mereka. Oh, mungkin tanaman kali ya. Kalau di sini tanaman, tanaman-tanaman. Menanam jagung dan tanaman-tanaman yang lain. Ya, karena crop juga bisa sawah gitu ya artinya ya. Tanaman. Menanam jagung and other crops. Menanam atau membudidayakan. Cultivate itu. Cultivate bisa menanam, bisa mengolah, bisa membudidayakan, bisa. Jadi cultivated-nya ini verb ya, verb 2 ya. Menanam jagung dan tanaman-tanaman lain. Kalau farm. Kalau crop itu kan bisa sawah, bisa tanaman. Kalau farm itu peternakan. Tapi kalau petani itu farmer ya. Ya.
Jadi kayak lembah hijau farmhouse gitu kan, kalau di Solo ada farmhouse ya, rumah peternakan itu. Terus di situ ya, di situ peternakan ya, ada sapi, terus bisa beli susu. Farmhouse, farm. Nomor 3, oke. Nomor 4 ya. Lunar eclipses occur each time of the earth blocks the sunlight from the moon during the moon's full phase. Kita pilih during karena belakangnya adalah noun phrase ya. Frasa. Jadi during itu preposisi diikuti oleh frasa. Subjeknya adalah lunar eclipses, utamanya eclipses. Verbnya occur. Terus each time ini konektor ya. Kayak konektor kan, every time atau each time gitu ya. Setiap kali, subjek lagi, the earth, terus verb lagi, blocks. Bumi, ya, jadi lunar eclipse terjadi setiap kali bumi mengeblok cahaya matahari dari bulan during the moon's full phase, selama fase full moon ya, moon's full phase ya. Ya. Ini belum mau pingsan kan? Apa? Whenever, setiap kali. Oh. Oke. Whether, in which, atau whenever ini semuanya kan conjunction ya. Conjunction harusnya diikuti oleh subject verb gitu loh. Yang ya semuanya ini. Whether, in which, whenever, semuanya conjunction. Nah, ini masalahnya di belakangnya ini cuma sebuah noun phrase saja ya. Jadi kita pasang preposisi saja. During. Oke, lanjut ya. 5. 5. The computer input unit changes all data into electric pulses. Ini yang sudah ada di sini adalah all data, ini objek kan? Subjek sama verb yang enggak ada ya. Subjek verb ya. Jadi sekarang subjeknya sudah kita temukan. Subjeknya adalah computer input unit. Utamanya unit ya. Unit inputnya komputer gitu ya. Terus changesnya adalah verb ya, merubah. Ya, merubah semua data menjadi tekanan-tekanan elektronik ya. Jadi unit input komputer merubah semua data menjadi tekanan-tekanan elektronik. Kita cuma butuh subjek verb, kita nggak butuh konektor, nggak butuh. Jadi yang ada konektornya hapus. D itu malah cuma noun phrase, nggak bisa, nggak ada verbnya ya, yang D itu aja. Changesnya perubahan, noun ini. Nah, terus changing input ini gerund. Jadi noun phrase juga ya nih, yang P juga noun phrase juga. Ya. Jangan pingsan loh ya. Kalau kita mau pingsan sama-sama aja. Minggu depan masih masuk ya? Masih kan? Masih masuk nggak? Tapi kalau mau libur semuanya ngabarin ya. Jadi
Katanya tanggal 24 ya? Oh 14. Oh maju. Oh gitu. 14 penutupan. Di mana? Ini tergantung kayaknya dari peserta ya, tapi bisa pokoknya 28 gitu. Oh. Minggu depan udah gak ada manusia ya. Kelas B masih banyak. Kelas Kelas B. Kalau kelas B sih iya. Oh tapi 14 tuh penutupan di LPDP itu berarti terus gimana sih penutupannya? Seremonial. Online apa offline? Offline. Kalau ajudan tiket nih yang penutupan LPDP maksudnya berdasarkan penutupan PBI atau PBI Poinnya atau ya? PBI kayaknya sih. Kan Poinnya beda, LPDP beda juga. Oh. Kita pesan tiket di mana? Berasal dari mana? Poinnya atau ya? Sebulan kan? Tiket apa? Kepulangan. Dari semua sudah beda-beda pula ini. Jadi mungkin waktu di portal juga berubah sesuai pada saat mereka pengunduran diri. Jadi makin lama mereka pengunduran, makin lama waktu yang dikasih. Oh gitu. Oh. Jadi masih bisa berubah ya? Nggak fix tanggal 14. Yang 14 itu nggak, 14 kan minggu depan ya? Iya. Hari Jumat kan? Karena dari Hari Kamis. Kamis itu libur. Ada. Berapa itu? Selasa. Idul Adhanya Senin. Ada cuti, nggak tahu nggak apa saya. Ada cuti bersama. Oke. Ya karena kalau di kampung 17 tuh sholat terus menyembelih gitu ya. 3 hari terus itu hari menyembelih hewan. Saya nanti hari Hewannya banyak. iya banyak. Nanti juga di kampung juga jadi tukang mencacah. Tapi saya nggak mau mencacah daging lagi saya. Capek. Pilih jadi seksi konsumsi aja. Cuman ngobrol. Di sini kayak daging sapi, kalau sapi ini murah. Murah? Apa murah? Mahal Makanya banyak. Oh murah di sini maksudnya daripada di. Iya, kayaknya lebih mahal di sana makanya setiap kali wali ada ikut pakai kambing. Oh, yang di sana. Satu ya. Wow. Itu satu apa? Satu kota apa satu RT? Oh, satu masjid. 33 sapi. Wow. Terus yang penjaganya ada berapa ya? Banyak ya berarti. Oh, memang ya. Oh. Saya kan pernah di kami karena saking kurang penjaga orang Kristen Oh iya. karena tidak mampu yang itu selesaikan dalam satu hari. Iya. Enggak apa-apa. Tapi yang nyembelih orang Islam yang nyembelih. Yang penting itu. Ya. Tapi yang motong-motong ya semuanya di atas saya juga semuanya ikut bantu. mau yang Kristen yang Katolik bantu semuanya. Karena itu kan kayak ini kan. Ya kalau nggak dibantuin nggak selesai lah ya. Sampai pagi malam. Iya, sampai hari berikutnya itu masih ada. Kalau RT saya paling sapinya 2. Ini kayak udah dapat 2 sapi. Maksudnya udah kelompoknya 2 sapi udah ada. Terus nanti tinggal kambing. Enak sapi semua sih ya.
ada ini makan rendang. Heeh. Itu kan saya sering tinggal dengan tante yang muslim. Setiap berada ini saya biasa bantu mereka buat apa namanya potong sapi. Kita masak di rumah. Jadi kayaknya dapat juga sih dapat makan misalnya. Yang masak capek ya padahal ya. Iya. Ya itu pestanya ini ya istilahnya. Pestanya semuanya. Heeh. Saya tuh nggak pernah beli daging sapi loh dalam setahun itu. Jadi cuman pas korban itu makan daging sapi. Terus biasanya nyetok gitu ya. Nyetok buat berbulan-bulan bertahun-tahun. Kalau beli kan mahal gitu ya, males gitu kalau beli itu. Ya 120 kayak gitu ya. Terus nanti enaknya itu misalnya daging katakanlah 3 atau 4 kilo jadiin bakso sekalian gitu. Terus disimpan 6 bulan gitu bisa gitu. Jadi kalau harian nggak pernah makan daging sapi juga karena kan paling ayam, ikan gitu, ikan asin gitu maksudnya. Kalau misalnya kayak di kemarin itu ini tidak kayak makan sapi dengan beli juga maksudnya selama hari raya kemarin. Heeh. Beli sapi juga buat makan saya. Oh, kalau enggak sih kalau saya. Atau mungkin beli rendang mateng gitu. Nah, gitu. Tapi karena masak daging sapi itu kan buat saya sulit. Kayaknya ada di warung gitu. Ya dari warung tinggal beli saja. Kalau beli rendang masih oke. Allah susah. Susah lagi kita Ya itu susah lagi ya. Iya bau perengusnya. Jadi kalau mau makan daging kambing ya tinggal ke Sate Mbok Gala ada. Ya. Makan rendang ya tinggal ke warung Padang. Gitu kalau beli mentah itu udah capek banget. Capek dan bikin rendang ya. Capek banget. Ya. Oh harus. Jadi kalau rendang yang asli hitam ya. Sampai. Masaknya pakai kayu. Oh pakai kompor juga. Iya katanya sih enak. Enak. Tapi siap-siap itu bagaimana? Iya. Saya dulu juga waktu kecil juga bisa masak pakai kayu dulu waktu kecil malahan. Karena kan ikut nenek di kampung. Jadi pakai belara enggak sih? Belara itu daun kelapa kering itu loh. Nah, itu kan buat bikin apinya, terus kayunya udah ditata gitu terus dikasih api terus masukin situ. Dulu saya bisa waktu masih kecil nanak nasi pakai kayu. Sekarang nggak bisa. Bisanya pakai magicom sekarang. Pakai kompor pun nggak jadi sekarang. Iya, iya. Tapi kok saya nggak bisa ya? Oh, tinggal itu nama dikukus ya. Berarti harus pakai dikukus emang ya. Ya, setengah matang terus dipindah dikukus gitu ya. Nah, kan sekarang sudah ini ya, sudah praktis gitu kan. Magicom gitu ya. Oke. Udah 4:30. Ayo lanjut tinggal 1 jam lagi loh. Gak kerasa toh kalau sudah begini toh. Ayo lanjut lagi ya. Bangun ya. Tidak pingsan ya. Nomor 6 apa? Nomor 6 jawabannya A ya. Karena apa? Subjeknya kan Robert S. Duncanson. Terus verbnya adalah
was considered, dianggap sebagai gitu ya. Dianggap sebagai a painter, seorang pelukis dari Hudson River School ya, yang berkonsentrasi which concentrated on scenes of untamed wilderness, America's untamed wilderness, kayak keliaran Amerika yang untamed itu kan tidak jinak ya, keliaran Amerika gitu ya. Wilderness itu keliaran. Wilderness. Gurun ya. Terus untamed itu liar ya. Kan tame itu jinak, untamed itu kebalikannya berarti liar. Gurun-gurun yang liar. Pilihnya adalah which concentrate. Nah, kenapa begitu? Ini mengacu pada siapa? Pada apa yang itu orang loh? Yang ini, yang The Hudson River School. Kalau orang pasti pakai who kan? Ya. Jadi Hudson River School. Oke, nomor 7 ya. By means of itu sudah jadi satu frasa. By means of itu diartikan dengan cara senses mereka gitu ya, indera-indera mereka. Many celled animals, subjeknya adalah many celled animals, ini subjek. Verbnya adalah perceive ya, perceive. Menerima. Terus what is happening in their environment adalah noun clause. What-nya jadi subjek, is happening jadi verb. What-nya subjek sekaligus konektor ya. Jadi dengan menggunakan dengan cara indera-indera mereka atau dengan cara. Banyak many celled animals, banyak binatang-binatang yang punya banyak sel gitu ya. Menerima apa yang terjadi di lingkungan mereka. Oke. Itu sudah by means of gitu. Artinya itu memang sudah jadi kayak satu paket frasa, by means of, melalui, by means of their senses, melalui indera mereka gitu ya. Lanjut. In Central Georgia, archaeological evidence ya, subject, indicates verb, mengindikasikan bahwa ya verb ya, that anak kalimat Native Americans, subject, first inhabited, pertama-tama menghuni, verb, the area bla bla bla. Jawabannya adalah the area 13 centuries ago. Ada yang terjebak kemana ini? 13, jawabannya adalah menghuni area itu 13 centuries ago. Jadi 13 abad yang lalu. Tidak ada yang terjebak ya. Kalau misalnya kita pakai yang misalnya yang A. Since 13 centuries, tidak bisa ya. Kurang ago gitu maksudnya, kurang kata ago. The previous 13 centuries. Ini malah sebelumnya ya, bukan pada abad 13 itu, tapi malah 13 abad sebelumnya.
13 centuries were before the subject verb. Kita nggak boleh menciptakan verb lagi karena kita cuma butuh keterangan waktu gitu ya. 13 centuries ago. Kedinginan atau silas? Oh tidak. Apa ini dingin toh? Dingin nggak? Biasa ya? Oh ya. Iya ya, kurang orang ya. Oke, nomor 9. The large compound eyes of the dragonfly. Dragonfly itu apa sih? Apa itu? Kinjeng, belalang, capung. Oh ya, capung. Ya. Fly saja lalat ya. Terus tambah dragon jadi capung ya. Dragonfly. Iya ya. Sama-sama gini ya, gini. Dragonfly. Oke. Subjeknya jamak, kata kerjanya adalah enable. Tambah it-nya siapa? Objek ya. Enable it. It-nya itu siapa? The dragonfly. Ya. Enable it itu membuat dia mampu gitu kan? Nah, membuat dia mampu untuk melihat moving objects, objek yang bergerak. Almost 18 feet away. Hampir 18 kaki jaraknya. Iya, silakan. Jadi mata large compound eyes. Mata-matanya miliknya dragonfly membuat dia mampu melihat objek yang bergerak sejauh hampir 18 kaki. Ya. Lanjut. Number 10. Using many symbols makes it possible to put a large amount of information on a single map. Jawabannya adalah yang B. Do you know why? Makes it possible itu membuatnya mungkin gitu ya. Membuat make it possible. Soalnya kalau mau bilang makes possible itu kan transitif, butuh objek ya. Jadi harus ada it-nya. It-nya itu nggak mengacu kepada apa-apa, itu cuman impersonal it. Jadi kan subjeknya using many symbols ya. Ya, subjeknya pada gernya nih, usingnya. Jadi tunggal ya. Terus verbnya adalah makes, verb tambah s ya. Ini verbnya, ada s-nya. Terus mau bilang makes possible, memungkinkan untuk menaruh a large amount of information on a single map. Menaruh banyak informasi dalam single map. Tapi nggak mungkin kalau bilang makes possible, karena make itu butuh object. Jadi makes it possible. Because make itu intransitive. Make itu intransitive. Kok intransitive sih salah. Transitive. Transitive verbs artinya butuh objek. Terus it-nya adalah tidak mengacu ke apa-apa. Impersonal it. Impersonal it. Make it come true gitu ya. Make it come true.
Lanjut ya. Lanjut. Nomor 11. Anarchism is a term describing a cluster of doctrines and attitude. Jawabannya whose principal uniting feature is the belief that government is both harmful and unnecessary. Wow. Anarkis ya? Anarchism subject. Apanya? Paham anarkis ya? Adalah sebuah verbnya nih ya. Sebuah term yang mendeskripsikan, ini kan verb ing adjektif ya. A cluster of doctrine atau attitude. Nah, terus whose principal uniting feature, di mana prinsip penyatuannya adalah kepercayaan bahwa government itu berbahaya atau tidak penting. Wow, klausannya ada 1, 2, 3. 3 ya. Yang describing ini bukan klausa sih by the way ya. Hapus saja. Nanti jangan. Describing ini bukan klausa ya. Ini cuman verb ing adjektif aja. By the way, whose-nya mengacu pada siapa? Oh, bukan. Nah, kalau ini bukan orang ini. Mengacu pada an attitude. Oh, itu N ya. Doctrines and attitude ini bukan an ini. N. Ada D-nya ini. N. Doctrines and attitude. Nah, itu berarti whose-nya mengacu pada doctrine and attitude itu. Ini N dan ya ini ya. Typo. Jadi a cluster of doctrine dan attitude gitu ya. Yang dari whose-nya ini mengacu pada doctrine and attitude yang prinsip penyatuannya adalah gitu ya, principal uniting features. Ciri-ciri penyatuannya adalah the belief that, kepercayaan bahwa pemerintah itu berbahaya atau tidak penting. Lanjut ya. Gimana kan? Lanjut. After the Great Blizzard in 1888 in the northeastern United States, it took some people several days to shovel. It took some people several days to shovel the snow away from their homes. Jadi afternya itu setelah blizzard itu kan hujan salju gitu ya. Blizzard. Hujan salju kayaknya sih besar nih, hujan salju yang besar gitu. Terus it-nya itu subject, ini impersonal it juga ini. It subject, terus verbnya adalah to. Ya, terus some people adalah objek.
Several days juga objek tapi indirect object. Jadi it took, butuh waktu gitu ya. Butuh some people, beberapa orang. Several days, beberapa hari. To shovel, untuk membersihkan Tidak ada snow komentar. away from Itu some people. Apa Komanya harus ada seperti koma? ini. tidak ada koma memang. Berarti itu dua kali bisa. Dua objek. Oke, oh. Kan objek itu bisa dua. Jadi yang some people itu direct object, objek langsung. Several days-nya indirect object. Jadi habis beberapa orang dan habis beberapa hari gitu ya untuk membersihkan salju. Shovel tuh mencetak. Shovel itu apa itu yang ada gagangnya itu loh. To shovel. Sekop, menyekop. Oh, mati internetnya. Allahu Akbar. Wifi-nya mati. Oh. No internet. Kenapa ya? Ya sudah ya. Sebelah sudah pulang toh? Kita pulang ya, kita 5:30 ya. Apa jam 5? Jam 5 tapi dihitung 3 sesi ikhlas. Kan kurang 30 menit kan? Kami sih tidak ada perasaan. Terus mau pulang. Iya, saya nanti soalnya saya tuh kalau dia ditanyain, "Loh kok ngajarnya kok udah?" gitu ya. Terus kok hitungannya gimana gitu. Terus saya tuh nggak bisa. Saya tuh kalau bohong tuh kelihatan dari wajahnya gitu loh. Nggak enak gitu. Apanya? Miss Michelle. Udah nggak apa-apa ya, kita 5:30 ya. Ya kalau diskon ya 10 menit gitulah. Kalau setengah jam ya kayak kebanyakan gitu ya. Nanti diskon lah 10 menit, nggak apa-apa 10 menit ya. 13. Probably no man had more effect on the daily lives of most people in the United States than did Henry Ford, a pioneer in automobile production. Ini apa? Lampau. Sama perbandingan. Yang setelah than itu ingat nggak yang setelah than itu bisa Henry Ford aja, atau bisa Henry Ford did, atau bisa did Henry Ford. Tiga-tiganya bisa setelah kata than ini. Tapi tidak bisa was ya, harus did. Kenapa? Karena di sini kata kerjanya adalah had ya, sebuah kata kerja. Nah, jadi subjeknya adalah nomen, subjek, verbnya verb 2 ya. Jadi kata bantunya pakai did. Nah, jadi kalau diartikan mungkin no man, tidak ada manusia yang punya lebih banyak efek dalam kehidupan orang Amerika daripada Henry Ford, seorang pionir dalam automobile production ya. Henry Ford itu yang memproduksi mobil Ford, T model Ford ya, mobil Ford. Sekarang masih ada nggak sih? I don't know.
Ya, mobil Ford, mobil-mobil Amerika. Kalau Inggris kan Cooper gitu ya. Mini Cooper tuh mobilnya Mr. Bean itu Cooper, Mini Cooper. Kalau Inggris juga kalau mobil zaman dulu ya, yang mewah tuh Rolls Royce gitu ya, Rolls Royce. Ya, yang katanya mahal. Kalau sekarang Amerika mungkin yang terkenal apa ya? Tesla ya? Tesla. Rolls Royce masih ada. Kalangan kolektor gitu kali ya. Levelnya udah kolektor jadi sudah bukan bisnis lagi. Kolektor. Kalau kita apa? Kita ini survivor kali ya, kalangan survivor. Best. Ya kita nonton aja ya. Iya best. Best itu sudah enak ya, sudah enak, murah ya. Ya. Enak di Solo ya. Oh, baru naik. Nah terus gimana? Oh gitu. Berarti berhentinya lama BST-nya. Oh, Jogja Trans ya? Jogja Trans. Trans Jogja, Trans Jogja ya. Saya tuh kelahiran Jogja tapi Kulon Progo. Tapi jauh dari kota juga sih. Cuman dulu itu kiblatnya ketika zaman SMA tuh kiblatnya Jogja gitu ya. Pengen kuliah di Jogja. Iya, kereta bandara Wates ya. Terus nanti dari stasiun masih harus naik Grab atau naik Gokar gitu. Iya, bandaranya di Kulon Progo. Bandara YIA Yogyakarta. Iya, ya Jogja jauh ya, Jogja pinggir pantai. Itu daerah, itu tanah kelahiran saya itu. Iya. Kampus UNY. Kampus apa? Apa ada kampusnya di? Hah? UAD. Oh ada toh? Apa ada cabangnya mungkin ya? Udah. Oh, mungkin udah bikin cabang di Kulon Progo. Oh, kampus. Iya, jarak jauh gitu kan. Kan sekarang kampus-kampus soalnya pada buka kayak di Gunung Kidul juga buka. Di Kulon Progo mungkin kalau UNY sudah ada sejak zaman dulu ya. Saya lulus SMA tuh udah ada UNY kampus Wates tuh udah ada. Berarti sekarang ada UNU, mungkin UAD kampus Kulon Progo gitu kali ya. Apa gitu ya. Pernah ya di UAD cuma di kampus tempatnya yang di mana itu? Jogja Kota? Jogja Kota. Iya. Kedokterannya? Oh ya. Oh. Kedokterannya kayaknya 125 juta. Terus 600 juta. UI. Oh UII, Islam Indonesia Jogja ya. 600 juta. Baru pangkalnya, belum semesterannya ya. Belum semesterannya itu terdiri atas SPP variabel dan yang non variabel gitu ya. Yang tetap terus sama per SKS bayar lagi. Kalau di swasta kan gitu hitungannya ya.
Islam Bandung itu. Ya, Ah, Islam Bandung. Selesai tes, terus ada open house FK. Open house FK itu langsung dibilang, ada dikasih lembar kayak informasi itu, disuruh isi mau sumbang berapa. Nah, yang sumbang yang paling besar itu anaknya lolos pada gitu. Jadi kalau yang kayak misalnya terus ada 3 orang nih, yang nyumbangnya paling gede dia yang lolos, yang nyumbangnya kedua tergede itu nanti dia masuk bengkel, dia udah pasti lulus tahun depan. Nah yang paling kecil nggak lolos. Tapi sumbang. Tapi maksudnya sumbangannya tetap masuk, hilang gitu. Oh belum dibayar. Masih kesanggupan aja gitu kan. Aduh, saya besok mau nguliahin anak di mana ya, bingung saya. Udah di UNS saja ya. Luar negeri. Tapi luar negerinya mana dulu? Malaysia. Mahal juga. Malaysia mahal. 600 juta juga masuknya, maksudnya uang pangkalnya gitu ya. Iya, betul. Ya. Malaysia ya. Arab. Mesir ya. Ya semoga ke luar negeri cari beasiswa ya. Tapi mahasiswa asing kalau di luar negeri itu SPP-nya lebih mahal daripada mahasiswa lokal. Iya kan? Di sini juga gitu. Masuk bengkel tuh berarti gimana sih? Oh ya, kalau di sini kayak BIPA gitu ya, BIPA-nya. Iya sama sih, di sini juga setahun masuk sini dulu, baru dilepas ke fakultas gitu. Iya. UAD 125, UMS 250. Terus kalau UMS Muhammadiyah Surakarta ya, kedokteran. Iya. Mana? Oh iya. Segitu itu aja. Itu pangkal. Uang pangkal. Apanya? Unpati. Harga satu apaan saja ini? Ya ampun. Tapi itu udah jatah. Jadi kita kalau mau masuk harus bayar lebih dari mereka. Di sana sudah murah, tapi bagi orang dalam jadi setiap tahun tuh kayak gubernur jatahnya 3, kepala daerah ini jatahnya 3. Jadi kalau bayar ini bisa masuk. Gimana ini ceritanya ini ya? Pusing ya. Lolos tapi nggak lolos. Aduh. Soalnya kata mereka, nama kita tuh kayak cuma formalitas. Nama yang udah lolos tuh udah ada, sudah siap pendidikan. Di mana? Di tempatnya mereka teman saya juga keluar banyak. Lolos lah. Bikinnya dua tuh lolos lah. Sekarang kedokteran itu cuma Udah nggak kayak, maksudnya kalau zaman dulu kan yang pinter gitu kan yang masuk gitu ya. Aduh gimana nih kalau besok ngoperasi gimana nih? Nggak masuk. Oh nggak bayar. Oh yang modal otak soalnya maksudnya ya.
ke seperti dulu jadi. Tapi kalau di kedokteran di Ambon tergolong UKT-nya masih tergolong Murah. 14 juta. Itu murah 14 juta ya. Oh ya. Kedokteran ya. Tapi itu mungkin bidik misi kali ya. Oh, maksudnya emang jatahnya segitu. UKT. Heeh. Jadi kalau orang tua masuk di skala Aduh, saya besok berapa ya kalau nguliah anak ya? Saya pernah bayar 500.000 satu semester, tapi SN sesuai dengan orang tua pendapatan juga bisa. Iya. Dia karena tidak pakai bidik misi, jadi dia bayar setiap bulan itu. Kalau bidik misi itu gratis, benar-benar gratis ya? Bidik misi. Oh iya. Pakai kartu Indonesia Pintar kan? Atau sekarang ya? Oh, jadi KIP. Sekarang KIP namanya. Iya, KIP itu nyarinya kan cari surat SKTM dulu ke kelurahan. Berarti sekarang kalau cuma nyari surat kelurahan nggak dapat KIP? Harus KIP dulu. Oh. Data KIP yang isi. Itu di Kementerian Sosial dulu. Ada yang namanya data apa, tanggal apa itu. Jadi kalau diverifikasi dulu, meskipun ibu punya surat keterangan tidak mampu, tidak ada di dalam data itu. Karena nanti pas mau daftarnya juga Miss itu PGS form, foto rumah Oh ya udah. Tidak. Yang punya surat keterangan tidak mampu saya belum tentu dapat. Itu kan harus dicek lagi. Karena mereka juga Kalau bidik misi itu, Iya. Bidik misi itu gelap sekali, maksudnya kayak anak-anak yang mampu. Orang yang dapat mis, mereka dapat itu terus mereka beli kayak uang ID. Oh ya. Oh yang kayak yang viral itu ya. Ya karena basis datanya itu juga tidak diupdate. PNS ini pas banyak ilmuwan itu di kami dinas sosial itu kan PNS, coba PNS itu pokoknya penghasilannya besar dan ternyata di data itu kan dia masuk dalam kategori miskin. Nah ya wajar ketika dia harus bidik misi dia dapat karena memang datanya gitu. Tidak mau ubah juga sih kayaknya. Nah ya sudah enak karena kepentingan politik juga tuh ketika DPR minta kasih masuk ini memang tergantung orang dinas sosial yang mereka itu mereka kalau bisa ribut dengan pejabat-pejabat terakhir gara-gara data itu karena data itu kan supaya jadi acuan mau urus data raskin lah mau dapat bantuan iya dinas sosial ya. Aduh, karena masalah jadi kita punya apa namanya contoh saya ini tiba-tiba jadi miskin. Misalnya istri saya ceraikan saya langsung bawa hartanya hilang, saya pejabat tapi kan istri bawa lari semua uang itu tiba-tiba saja termiskin. Kan belum tentu langsung di sana dulu harus diverifikasi dulu. Iya. Dan itu banyak terjadi di sosial. Akhirnya mereka kadang tidak bisa langsung buat begitu, mesti dipanggil, dicek dulu. Makanya orang dinas sosial itu mereka itu orang yang paling dermawan menurut saya, paling dermawan karena apa mereka sudah kasih pun dari uang negara mereka juga harus kasih. Karena kalau mau tunggu uang negara kan, pergi menangis di dinas sosial. Itu setiap hari itu antri, saya mau pergi berobat dinas sosial.
Jadi makanya orang yang kadang makanya orang yang kehidupan sosial itu mereka punya apa namanya, kalau tidak bersyukur dengan hidup pergi kerja di sosial, nanti disitu kalau kita lihat orang yang lebih susah dari kita. Kalau tidak bersyukur dengan hidup kayak gitu, itu kita akan lihat segala macam jenis orang yang susah itu begitu seperti apa yang tidak pernah kita tahu. Iya. Ngeri. Orang paling terkenal, mereka harus keseluruhan dari mereka punya kantong sendiri, urus lagi dengan jadi ya ini tidak segampang. Iya. Pemerintah itu Iya. Ya negara surat soalnya kita juga. Terus banyak yang kalau nggak diribetin gitu banyak yang modus juga ya. sebenarnya bisa ibu kalau kita punya pajak itu sudah. Pajak apa? Pajak. Oh. Itu kan tinggal lihat saya dia punya penghasilan berapanya. Iya. Tiba-tiba anjlok. Masalahnya kita pajak itu tidak jelas. Iya. Itu yang susah. Maksudnya datanya itu entah kok datanya itu gimana ya, kok harus lapor. Kalau saya loh ya, kayak dari pertanyaan pribadi, bukannya datanya tuh harusnya sudah integrated gitu ya, kenapa harus lapor? Ego sektoral kalau tinggi, dan tapi itu mereka seperti raja. Mereka kalau pegang data itu mereka seperti lebih dari presiden. Kita minta kayak teman Allah saya minta. Susah kita tampung itu ego sektoral tinggi sekali. Kita mau minta data ini, itu tadi tunggu sampai apa kepala daerah turun terus yang baru lagi naik baru mungkin dikasih. Tidak sih tak segampang itu. Kita sempat sampai ribu hanya untuk datanya kita minta ribu. Iya. Karena tidak terintegrasi karena ego sektoral. Karena kalau misalnya ibu pegang data terus saya minta, habis itu ini masalah trio juga itu. Jadi ketika saya ambil itu untuk tidak banyak sudah tidak diamokan sudah diambil apa ya, artinya pendapatan karena biar bagaimanapun itu jadi pegangan gitu. Siapa sih yang bisa kasih freelancer kita kalau kita bilang sesuatu yang itu berarti memang sistem pemerintahannya masih makanya bagusnya tuh kayak Korea mereka semua terintegrasi integrated gitu ya. Jadi udah ketahuan nomornya udah langsung ketahuan semuanya gitu ya, kayak ya penghasilannya, rumahnya. Makanya paling gampang itu sih dari pajak. Karena mau dia miskin kaya kan tiba-tiba dia jadi miskin kan kita tidak tahu. Nah, kita ya saya pajak tiap bulan ada penurunan tidak. Kalau dia penurunan berarti memang orang itu tidak pandang dulu dia pejabat bulan lalu. Namanya orang lagi susah itu bantu tidak harus kemudian lapor diri sana. Kalau misalnya tiba-tiba dia lapor diri. Ada yang gara-gara ditinggal istrinya bawa lari hartanya. Pejabat padahal ya istilahnya. Gila. Terus jatuh miskin langsung. Stres, gila. Kan tidak mungkin dia tidak lapor diri di dinas sosial, gila. Orang saya tidak bisa urus diri sendiri. Ya ampun sedih ya, maksudnya sedih ya. Di sini belum apa-apa gitu ya. Makanya paling gampang itu masalah itu iya. Susah banget sih ya. Yang jual-jual itu penghasilan lebih besar dibanding itu. Tapi tidak terdaftar. Ketika mau ambil data mereka sudah hancur kiri. Iya. Bilang kita korupsi uangnya mereka lagi pada tentu. Biasa itu. Makanya mana lebih paling bagus itu cashless sudah. Karena cash itu bisa tracking. Iya. Paling bagus itu cash ya. Jangan pakai uang lagi. Makanya dong dorong supaya semua QR code itu kan tujuannya ada itu supaya nanti di tracking. Ada kalau dipaksa secara langsung pasti orang tidak mau. Terus mereka ribut berontak. Iya. Ya, beginilah ya tinggal di sini. Pengen kabur. Pengen kabur ke negara orang.
warga negara asing. Iya, karena Kita itu Swiss. kita kemarin sebenarnya mental jangan menunggu karena kalau mental tidak diubah mau sehebat sistem atau sehebat presiden, sehebat gubernur atau yang mau bisa rusak, jadi tidak bisa. Makanya kalau malah saya di sini lebih ke otoritas, tapi otoritasnya harus orangnya bagus. Iya. Masalahnya terus kalau udah jadi otoritas, apakah orang itu akan bagus? Orang bagus saja bisa saja jadi nggak bagus ya. Makanya kemarin itu kan datanya 60% orang Indonesia kan jadi impor, karena inti impor kan tidak impor mentah. Apanya? 60% orang Indonesia itu kan jadi nggak ada pajaknya. Jadi enak. Pantas, iya. Jadi negara kita tuh kayak surga buat orang asing malahan ya, mungkin karena kan bisa di sini bisa cari uang tanpa ketahuan gitu mungkin ya. Oke. Ini itu data harus terintegrasi udah. Ya. Saya kita punya data itu terintegrasi. Sangat sulit. Di Makassar itu paling banyak yang tambang mewali. Sedangkan itu 200 itu Cina. Tidak, maksudnya kan mau investasi apapun ini kan dilakukan terus datanya itu dibuka semua supaya orang Indonesia kan tidak transparan. Iya gitu ya. Saya kemarin ibu minta data kami kerja kemarin ibu minta data dukcapil itu saya ibu tahu atau sekarang berapa tahun kami belum sampai 2 tahun hanya untuk minta 9 data dari dukcapil itu sampai hampir 2 tahun tentang Indonesia. Hanya minta data itu saja. Baru minta belum yang lainnya gitu ya. Baru minta itu 9 tahun. 2 tahun, 9 bulan. Ya, kira-kira 1 tahun lebih prosesnya seperti apa. Ada datanya cuma ada keamanan. Iya. Banyak tidak sampai pajak yang. Iya, cuma data itu aja. Kenapa Dukcapil nggak ngasih ya? Tapi itu susahnya ditambah. Iya. Lawang sama ini juga tahu PKK kan? PKK itu kan minta data juga kan, ada pendataan juga. Kan sebenarnya gampang ya, tinggal minta ke Dukcapil gitu ya. Tapi kita harus data per kepala karena nggak tahu perintahnya gitulah pokoknya. Kenapa harus sulit gitu? Iya. Nanti ditolak ulang lagi dari awal gara-gara kanan gara-gara surat salah huruf saja itu bisa berminggu-minggu baru. Makanya tuh pusing. Makanya bagusnya itu kayak Korea. Iya. Sudah nggak ada kertas-kertas gitu kali ya? Maksudnya data-data ngisi-ngisi apa? Tapi sudah dicek itu sudah langsung ketahuan semua. Tidak bisa dimanipulasi. Itu karena semua departemen mau berintegrasi ya. Ya. Kalau kita kan enggak ya. Saya pegang tiba-tiba saya tidak pegang lagi ya. Apa gunanya kamu? Apa mau gimana? Kalau selama saya masih pegang data itu siapa yang mau lepas saya? Kalau saya di sini saya pegang data siapa yang mau lepas saya? Bos pun saya juga dari atas karena data ini. Kan bisa tinggal muncul orang ini saya pegang datanya di korupsi ini ada pakai uang ini tinggal. Bapak mau saya sebar di luar ya? Pimpinan ikut ada 2 loh. Bosnya ikut ada 2. Karena sudah pegang rahasianya. Jadi bisa. Nah ketika kita minta surat ke bos, Pak tolong kasih data ini, bosnya ikut ada 2. Karena ada 2 kan sudah pegang rahasianya.
Dan otomatis terjadi korupsi. Dan celakanya itu kayak kemarin stunting itu yang itu data kementerian itu berbeda. Yang mereka ambil dari mana? Salah lagi. Padahal itu dari pemerintah. Bukan, tapi kadang-kadang itu kan saya di RT saya itu pendataan sudah benar, nanti disetorkan ke sana, tapi yang turun misalnya pemanggilan bantuan gitu, yang dipanggil beda sama yang di store tadi, gitu. Maksudnya itu kayak data lama yang kan kita udah upgrade, tapi dari sananya nggak di upgrade gitu loh istilahnya. Karena kan disinkron dulu. Ketika disinkron, berarti terjadi ada yang. Iya. Lah kok petugasnya kok ya nggak sudah di store dari bawah nggak terus ini ya cross check gitu ya, yang dipanggil ya sama. Jadi sering sekali kayak penduduk itu kemarin sudah didata Pak RT kok nggak dapet misalnya, marahnya sama Pak RT gitu ya. Iya, artinya sudah kayak menjalankan tugas dengan baik. Kami di sana tuh sampai kantor lurah bisa diserang gitu. Gara-gara tidak dapat bantuan. Jadi bukan dulu aja di orang Jawa lagi, nah orang Jawa kan ya tahu lah tempo ini orang Timur ini pasti dapat pukul. Dan waktu dia datang itu buka samakan saya ini sedikit lagi saya sudah berempat. Gara-gara bantuan. Ya, dia tidak tahu itu, tapi ya dia mau tidak mau dia harus ada. Iya. Ada kesalahan yang dia. Iya, nah. Begitulah ya, jadi pejabat tingkat bawah jadi korban ya. Sedih tapi itu kenyataan. Sudah 17.15 itu? Apa ditutup aja? Tutup aja ya. Nanti nanti dipelajari sendiri ya. Ini kan. Ya. Ya udah, kita tutup dulu ya kalau gitu ya. Oke, ya. Mari kita pulang.